Halo, halo, halo semuanya. Halo sobat dulur dan kawan-kawan. Hari ini kita berada di Ubud dan selamat datang di channel YouTube Fadli Mak, channel yang sering upload masalah pekerjaan proyek di Bali. Dan hari ini kita akan membahas terkait seputar pengalaman saya di dunia proyek, teman-teman. Oke, dan ya mungkin kita akan membahas terkait apa saja kendala yang ada di lapangan, bagaimana cara kerja, bagaimana berapa gaji dari tukang atau laden atau harga-harga borongan. Jadi sekarang akan saya spill dan harga-harganya. Dan sebelum saya spill, mungkin teman-teman bisa klik subscribe atau komen di kolom komentar untuk next video kita akan membahas apa, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di Bali itu ada banyak sekali pemborong, ada banyak sekali kontraktor, dan ada banyak sekali tukang-tukang yang mau memborong pekerjaan proyek. Nah, sekarang kita ada di Ubud, dan yang saya tahu proyek itu ada di beberapa tempat di Bali. Ada di Canggu, ada di Ubud, ada di Nusa Dua, di Uluwatu, di Jimbaran, dan ya mayoritas semuanya membangun villa, dan dia bekerja dengan dengan orang asing, bule. Dan ya di situ ada banyak permainan, teman-teman. Ada banyak permainan, ya istilahnya itu di masalah harga, Oke, dan kemarin saya memasang keramik yang ada di belakang saya ini, keramik granit yang panjangnya 3 meter dan lebarnya 1 meter 20 cm. Ini sangat sulit, teman-teman, dan ini mungkin menjadi pengalaman pertama saya untuk memasang dan mengaplikasikan keramik. Dan teman-teman mungkin kesulitan untuk kayak penawaran harga. Kemarin saya juga seperti itu. Ketika ditanya oleh project manajernya, kamu bisa pasang keramik yang besar ini? Iya, kata saya bisa. Dan dia menanyakan harga, dan saya mencari di Google, di internet, di Facebook. Tidak ada sih, teman-teman, tidak ada. Jadi saya mengambil pertimbangan, diibaratkan dengan berapa saya butuh tukang dan peladen, dan berapa jam saya lama mengerjakannya. Jadi umpamanya saya membutuhkan 5 tukang untuk pasang ini, jadi saya menggaji tukang saya itu 150, dan ya mungkin ini memasang ini sekitar 3 atau 4 jaman. Jadi itu dikalkulasi, dan dapatlah di harga 1.500.000. Dan si project manager itu tawar-menawar sampai deal di harga 1 juta. Ini ukurannya satu keramik ini 3 meter dan lebarnya 1 meter 20. Jadi ya kira-kira 3 meter persegi lah untuk volumenya, teman-teman. Dan itu memang sangat ekstra ya untuk pengerjaannya. Banyak sekali orang yang dibutuhkan untuk mengangkut dan memasangnya. Karena ya kemarin teman-teman juga bisa lihatlah di video sebelumnya saya sudah mengupload. Oke teman-teman, jadi masalah harga kayak penawaran harga di Bali itu tentunya sudah ada harga pasarannya, teman-teman. Tetapi di sini kita anggaplah teman-teman pemula, tidak tahu bagaimana dan berapa harga dari pengerjaan keramik, plasteran. Itu teman-teman bisa kayak searching di Google, di internet, harga borongan kayak misalkan keramik di Bali per meter berapa, itu pasti ada. Dan teman-teman
cari dan saring dan bandingkan dengan harga-harga yang ada di Facebook. Dan teman-teman kalau tahu aplikasi ChatGPT itu aplikasi yang membantu saya juga, aplikasi AI yang aplikasi pintar lah gitu, aplikasi pintar yang dia bisa juga memperkirakan harga di daerah Bali dan sekitarnya. Oke, dan berapa sebenarnya harga pemasangan keramik per 1 meternya? Kita di Bali itu ada banyak bermacam-macam. Ada bermacam-macam harga di daerah Canggu, di daerah Ubud, di daerah Nusa Dua, di daerah Uluwatu. Dan yang perlu teman-teman ketahui, biasanya di Ubud itu relatif lebih mahal. Karena kenapa? Karena dia memang sangat sulit untuk kita istilahnya tuh, karena dia dari Denpasar ke Ubud itu sangat jauh. Jadi kayak tukang-tukang itu, kita kalau dapatnya di Denpasar, dia bukan tidak mau, tapi dia mau dapat ongkos transportasi dari Denpasar lah. Jadi itu yang membuat kos lebih mahal sih. Dan harga pasaran, oke, untuk keramik yang 100 panjang 120 dan lebar 60 itu di harga per 1 meternya ya. Per 1 meternya itu di harga 100 ribuan lah. 100 ribuan per 1 meter persegi. Dan ya, harga itu relatif teman-teman. Teman-teman bisa negosiasi, apalagi kalau teman-teman langsung bisa tawar-menawar ataupun pengajuan harga, penawaran harga langsung ke kantor ataupun ke bulenya. Teman-teman bisa tahu jago bahasa Inggris, bisa negosiasi, silahkan. Tetapi kalau teman-teman sudah ke tangan pihak kedua, itu pasti harganya lebih murah, karena memang dia mendapatkan komisi atau dia mendapatkan untung lah si tangan pertama itu. Oke teman-teman, untuk kayak harga gaji tukang dan harga peladen, kita setiap mandor itu mempunyai standar masing-masing teman-teman. Kadang ada pengerjaan yang sangat berat, kayak misalkan pemasangan struktur, panas-panasan, pemasangan besi, terus ngecor, itu relatif lebih murah ya, di harga 120 dan ya mentok-mentok 150 lah. Tetapi kalau misalkan finishing kayak tukang, nah itu dia lebih relatif mahal, karena dia mempunyai skill yang kayak tidak dimiliki sama kebanyakan pekerja lainnya. Kayak misalkan tukang struktur, yaitu memang dia tidak membutuhkan skill yang ekstra yang kayak tukang pemasangan keramik. Karena kalau pemasangan keramik dan plesteran, terus pelamir ataupun acian, itu membutuhkan banyak skill dan keterampilan teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau ngopi dulu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan untuk harga gaji peladen, nah peladen di sini bermacam-macam juga. Ada harga dari harga yang paling rendah itu sekarang 100 ribu, ada yang 110 dan ada yang 120. Nah di kantor-kantor biasanya kalau peladen itu mentok di 120, itu di kantor-kantor. Dan bagi teman-teman ya, kita harus upgrade skill, upgrade kemampuan. Dan sebenarnya kita bisa kok untuk kayak misalkan kita sekarang peladen nih, terus besoknya kita bisa belajar kayak misalkan mencoba belajar pasang granit, pasang keramik, pasang plesteran. Ya awalnya coba-cobalah, awalnya belajar kan. Saya juga sama tim saya itu kayak terbuka gitu. Dan kalau
Peladen bisa pasang plaster ya, gajinya itu otomatis saya naikkan dan saya akan lebih apa ya istilahnya itu, dorong dia untuk menjadi tukang, karena memang kalau seterusnya jadi peladen kan kayak apa sayang gitu di skillnya, karena memang setiap orang itu bisa sih untuk kayak mempunyai keahlian ketika teman-teman bisa atau mau untuk belajar lebih mengupgrade skill lah gitu. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa kita sharing hari ini, dan selamat bekerja buat teman-teman yang ada di Bali mungkin, atau bahkan di Surabaya, Jakarta, dan kita sharing-sharing di kolom komentar teman-teman. Dan ya ini memang channel yang saya khususkan untuk bagaimana sharing atau edukasi terkait pekerjaan proyek, dan di sini kita tidak ada yang menggurui, kita sharing-sharing. Mungkin saya mempunyai pengalaman dan teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda, kita sharing di kolom komentar teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah kiri, itu gratis, dan kita sharing di kolom komentar dan share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin ada yang membutuhkan edukasi ataupun konten seperti ini. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya.